Ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kitabul Jinayat. Udah selesai bab nikahnya. Nanti baca sama ini. Yang lain barangkali kan sambil nunggu di sini bisa dibaca di murojaah biar Mas Rudi bisa baca talak. Ya baca Mas Rudi gitu ya. Mana baca? Nanti kan ini saya mungkin jinayat kita selesaikan satu jinayat aja karena ada yang mau datang ke Jonggol itu. Oh iya. Bil isnadil muttasili ila al-imami al-hafidhi Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah qala kitabul jinayat an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه. Artinya tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi, meyakini, mengetahui dan mengucapkan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah illa bi ihda salas, kecuali dengan tiga sebab, salah satu dari tiga sebab. Yang pertama as-sayyibiz zani, karena zina maka dihukum rajam sampai mati. Hukuman rajam itu adalah dikubur setengah badan kemudian dilempari dengan batu, semua orang melempar dengan batu kerikil kemudian sampai mati. Sayyib itu berarti apa? Zinanya zina muhson. Nanti akan ada penjelasannya di bab hudud. Adapun yang zina tapi ghairu muhson maka hukumnya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Wan nafsi bin nafsi, dan orang yang membunuh jiwa dengan jiwa, maksudnya nyawa dibalas dengan nyawa hukumannya yaitu qisas. Kalau orang membunuh orang lain berarti hukumannya qisas, dihukum bunuh. Wattariki lidinihi al-mufariqi lil jamaah, dan orang yang murtad. Tarik lidin artinya orang yang keluar dari agama, al-mufariq lil jamaah yang yang memisahkan diri dari jamaah. Maksudnya di sini disebutkan ay faraqa jama'atal muslimin mutakhalliyan an dinihim wa laysa ma'nahu man taraka salatal jamaah. Maksudnya yang berkeyakinan, berpaham yang bertentangan dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Bukan artinya orang yang meninggalkan sholat jamaah ya. Jadi orang yang memiliki keyakinan menyimpang dari ajaran Islam, dari ajaran ahlus sunnah, maka itu juga disebut orang yang sudah keluar dari Islam. Tidak hanya orang yang menyatakan dirinya keluar dari Islam dan pindah ke agama lain saja, tapi juga orang yang punya keyakinan yang sesat, yang menyalahi akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara contohnya siapa yang paling nyata adalah bahwasanya hukuman ini dilaksanakan adalah orang yang murtad karena keyakinannya itu seperti Hallaj. Al-Hallaj itu adalah pencetus ajaran hulul yang kemudian di Indonesia ada dulu namanya Siti Jenar, katanya
diterjemahkan jadi manunggaling kawula Gusti sama dia, katanya begitu. Hulul itu artinya katanya Allah bisa menyatu dengan hambanya. Jika hambanya sudah sampai pada derajat yang tinggi, katanya ma'rifat, kemudian katanya Allah akan menyatu dengannya. Itu adalah akidah hulul. Maka dihukum mati. Al-Hallaj. Kemudian ya, ada beberapa orang yang berkeyakinan Qadariyah. Ya, itu pun juga dihukum mati. Seperti yang diadili, kemudian didatangkan Imam Auza'i, ya, kalau nggak salah Ghailan ad-Dimashqi, yang kemudian terbukti dia berkeyakinan menentang keimanan terhadap qada dan qadar. Akhirnya ya, kemudian dihukum mati oleh khalifah. Maka orang yang murtad itu tidak hanya yang pindah dari agama Islam ke agama lain saja, kalau itu udah jelas, tetapi yang memiliki paham dan ajaran atau keyakinan menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya di sini Nabi SAW menyebutkan at-tariq lidinihi al-mufariq lil jamaah, ay faraqa jama'atal muslimin, mutakhalliyan an dinihim, memisahkan diri dari jamaatul muslimin, mayoritas umat Islam, dan ya, melepaskan diri dari agama Islam. Itu yang dimaksud di sini, yaitu orang yang murtad. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yahillu qatlu muslimin illa bi ihda thalathi khisalin. Ini sama seperti yang di atas kan. Zanin muhsan fayurjam, ya, orang zina yang muhsan maka hukumannya rajam. Wa rajulun yaqtulu musliman muta'ammidan fayuqtal, dan orang yang membunuh sesama muslim dengan sengaja, pembunuhan yang memang sudah sengaja diniatkan untuk membunuh orang tersebut, menyasar orang tersebut untuk dibunuh, bukan karena membunuhnya salah tembak, salah sasaran, atau qatlul khata' atau syibhul amd, itu hukumannya bukan dibunuh. Ini maksudnya yang dibunuh dihukum dengan hukuman mati, itu adalah yang qatlul amd, membunuh yang disengaja. Fayuqtal, maka diqisas, hukumannya namanya qisas. Wa rajulun yakhruju minal Islam, ini sama murtad, fayuharibullaha wa rasulahu fayuqtalu, maka dihukum mati, au yuslabu, disalib, digantung, disalib itu digantung di tiang, ya, kemudian dihukum mati, kemudian digantung di tiang, supaya setiap yang diletakkan di pintu masuk, pintu gerbang suatu daerah, supaya semua orang ya, melihat dan dijadikan sebagai peringatan, ini yang bunuh orang hukumannya begini. Maka dengan begitu orang takut, bukannya orang semakin berani. Sekarang kan dibilang ini hukuman tidak manusiawi, tidak menjunjung tinggi HAM. Padahal sesungguhnya sebaliknya kalau kita pahami, ya, seperti dalam ayat Al-Quran, wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Artinya dalam hukuman qisas itu justru menjaga kehidupan, supaya orang yang jerah jadinya, tidak dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Sekarang kalau kita ikuti, simak berita apa di yang acara polisi kriminal
sigap atau apa itu kan hampir tiap hari ada aja kasus pembunuhan. Laporan dari Polres mana? Ya, yang cari berita itu nemu aja. Kerjasama dengan polisi ada laporan terjadi pembunuhan itu. Yang diurus oleh kepolisian. Berarti kan yang seperti itu sebenarnya yang dihindari ya, di antara hikmah disyariatkannya qisas dalam Islam. Aw yumfa minal ard, atau dihilangkan dari bumi. Nah, maksudnya dibuang. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamati fid dima' muttafaqun alaih. Pertama kali yang akan diadili nanti di hari kiamat antara sesama manusia adalah ya, dalam hal nyawa, darah. Orang yang membunuh kemudian tidak dihukum di dunia, maka hukumannya nanti di akhirat. Kalau dihukum di dunia berarti sudah menghapuskan dosanya. Kalau sekarang kebanyakan ya, pembunuh lolos, Sambo aja hampir lolos. Tapi itu ya meskipun itu sesama mereka, ya wallahu a'lam bagaimana nanti di hari kiamat. Pastinya mereka kan bukan orang muslim, tapi yang kita bicarakan di sini adalah antara muslim dengan muslim. Bagi yang menghilangkan nyawa orang lain sesama muslim di dunia, dia masih bisa bersembunyi, lari tidak terkena hukuman, tapi nanti di akhirat semuanya akan ya, diberi keadilan. Wa an Samurah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala 'abdahu qatalnahu. Orang yang membunuh budak maka dihukum bunuh, dihukum mati. Wa man jada'a 'abdahu jada'nahu, dan yang motong hidungnya, di sini disebutkan ay qata'a anfahu, memotong hidungnya, maka jada'nahu, maka hukumannya adalah diqisas. Potong hidung, hukumannya dipotong hidung juga. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa hasanahu Tirmidzi wa huwa min riwayatil Hasan al-Basri an Samurah wa qad ikhtulifa fi sama'ihi minhu. Wa fi riwayati Abi Dawud wan Nasa'i bi ziyadati wa man khassa 'abdahu khassaynahu. Dan orang yang mengebiri budaknya maka kita maksudnya hukumannya adalah dikebiri juga. Wa sahhahul hakim wa sahhahal hakimu hadhihi ziyadah. Dan ini adalah mengenai jinayat, ini adalah membahas tentang ya, hukuman qisas dan hukum ya, yang motong tangan dibalas ya, dengan hukuman potong tangan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Jarud wal Baihaqi wa qala Tirmidzi innahu muftarib. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu annahu qala qultu li Ali hal 'indakum syai'un minal wahyi ghairal Qur'an? Qala la. Ini Abu Juhaifah berkata kepada Sayyidina Ali, apakah ada ya, dari wahyu itu selain Al-Quran, selain yang ada dalam Al-Quran? Qala la, enggak ada. Walladzi falaqal habbata wa bara'an nasamah. Itu artinya demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan jiwa, yang menciptakan manusia. Illa fahmun yu'tihi Allah ta'ala rajulan fil Qur'an, kecuali pemahaman yang Allah berikan
kepada seseorang tentang Al-Quran. Wa ma fi hadhihi sahifah. Lalu apa yang ada dalam lembaran ini, Al-Quran ini? Qultu wa ma fi hadhihi sahifah qala al-aqlu. Hukuman akal itu adalah denda, diat. Kalau orang memaafkan dari qisas maka wajib bayar diat. Ya, diat itu akal itu artinya diat. Wa fikakul asir, dan melepas tawanan. Melepas tawanan itu kalau ada tebusan maka yang lepas dia bisa dilepaskan. Wa alla yuqtala muslimun bikafirin, dan tidak dihukum mati seorang muslim karena membunuh orang kafir. Rawahu al-Bukhari. Ya, ini bicara tentang hukuman pengganti kalau seandainya dimaafkan ya, dari pihak keluarga korban yang mati memaafkan, maka hukuman bagi pelaku itu hanya bukan dihukum mati tapi dihukum membayar dia. Itu adalah yang disebut dengan akal. Wa akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i min wajhin akhar an Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa qala fi al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum wa la yuqtalu mu'minun bikafirin wa la dhu ahdin fi ahdihi wa sahhahahu al-Hakim. Ya, semua orang Islam antara muslim, orang-orang yang beriman itu saling setara dalam urusan darah atau nyawa itu. Wa yas'a, dan berusaha bidhimmatihim untuk dengan tanggungan yang menjadi kewajiban bagi mereka, adnahum, yang paling rendah di antara mereka, wahum yadun ala man siwahum, dan mereka itu adalah memiliki hak atas selain mereka. Wala yuqtalu mu'minun bi mu'minin, tidak dibunuh orang mukmin. Wala yuqtalu mu'minun bi kafirin, tidak dibunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir. Wala dzu ahdin fi ahdi, atau kafir yang muahad, yang ada perjanjian untuk bisa aman di negara Islam. Maka meskipun dia kafir tapi kalau seandainya udah dikasih aman, ada perjanjian, tapi ternyata orang Islam ini masih membunuh juga orang tersebut, maka hukumannya bukan dihukum mati. Al-mu'minuna tatakafa'u dima'hum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum. Itu menjelaskan bahwasanya kalau mukmin dengan mukmin, sesama mukmin, maka hukumannya adalah qisas, itu hukuman aslinya. Tapi kalau dimaafkan, yas'a bi dhimmatihim adnahum, maka yang membayar diyahnya itu bukan dia sendiri tapi seluruh keluarganya. Ya, itu yang disebut dengan akal tadi. Seluruh keluarganya itu semuanya mereka itu yang membayar diat atau denda atas kasus pembunuhan yang terjadi jika ahli waris atau keluarga dari orang yang dibunuh korbannya itu memaafkan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna jariyatan wujida ra'suha qad rudda baina hajarain fasa'aluha man sana'a biki hadha
fulanun wa fulanun hatta zakaru yahudiyan fa'umat bi ra'siha. Ini perempuan ini kepalanya dijepit dengan batu, 2 batu. Fasalu, lalu orang-orang bertanya, ya budak perempuan ini, siapa yang melakukan ini? Disebutkan satu persatu, ini bukan, itu bukan, sampai disebut seorang Yahudi, fulan Yahudi. Lalu budak ini, budak perempuan ini menganggukkan kepalanya, karena kepalanya dijepit berarti gini, ya. Menandakan dengan isyarat itu bahwasanya itu yang melakukan ini, orang itu. Fa ukhidhal yahudiyyu, lalu dipanggil orang Yahudi tadi yang melakukan kepada perempuan itu. Fa aqarra, lalu dia mengakui. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuradda ra'sahu baina hajarain, dihukum yang sama, dikisos. Kalau dia sudah melakukan itu terhadap budak perempuan, maka dihukum dengan hukuman yang sama. Akhirnya ya, dicepit kepala Yahudi itu ya, dengan 2 batu. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil muslimin. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna ghulaman li unasin fuqara qata'a udhuna ghulamin li unasin aghniya fa atawu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yaj'al lahum syai'an. Rawahu Ahmad wa salasatu bi isnadin sahih. Ini ada seorang budak milik orang-orang fakir memotong telinga budak milik orang-orang kaya. Fa'atawun Nabi, kemudian mereka melaporkan ini kepada Nabi. Ya, tapi Nabi tidak memberikan denda bagi mereka sedikit pun. Rawahu Ahmad wa salasatu bi isnadin sahih. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anna rajulan ta'ana rajulan biqarnin fi rukbatihi. Dan ada seorang laki-laki melukai orang lain dengan tanduk yang ada di lututnya. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aqidni, berikan hukuman bagi orang yang sudah menyakiti, melukai saya ini. Qawat, qisos itu artinya sama. Ya. Aqada yuqidu dengan iqtassu yaqtassu, itu qisos dengan qawat itu artinya adalah hukuman yang serupa kepada orang yang telah melakukan tindakan kriminal, ya, baik menghilangkan nyawa atau melukai orang lain. Yang melukai misalnya tadi motong telinga, motong hidung, maka dihukum dengan hukuman yang sama dengan syarat-syarat. Faqala hatta tabra, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu sembuh dulu baru nanti dilaksanakan. Tsumma jaa ilaihi, kemudian setelah sembuh datang pada Rasulullah. Faqala aqidni fa'aqadahu, minta supaya diadili dan diberi hukuman setimpal kepada pelaku. Ya, tapi dari hadis ini apa yang bisa diambil? Bahwasanya hukuman itu tidak dilakukan kecuali setelah sembuh. Dia kan mungkin ya dulu orang pakai ini di lutut, ditaruh di lutut. Ya, kayak kalau sekarang kan mungkin ada sebagian orang itu punya senjata di sepatunya, benda tajam yang ada di sepatunya itu. Tapi ya ini di mana, di lututnya ditaruh tanduk, digunakan untuk melukai orang lain. Maka yang terluka ini korbannya menuntut pada Rasulullah. Kata Rasulullah, sampai kamu sembuh dulu. Kalau sekarang masih sakit suruh balas, ya nggak sempurna. Tapi sampai sembuh dulu, baru setelah sembuh ya, baru dilaksanakan
hukuman qawat atau kisos, hukuman setimpal pada pelaku. Faqala ya Rasulullah arajtu. Dan kemudian tsumma jaa ilaihi, kemudian datang lagi pada Rasulullah setelah dilakukan hukuman setimpal balasan bagi pelaku. Kemudian orang ini datang lagi yang korbannya itu. Faqala ya Rasulullah arajtu, wahai Rasulullah saya lumpuh kaki saya lumpuh. Faqala, apa yang terjadi? Qad nahaituka, Rasulullah sudah melarang, aku sudah melarangmu. Fa'asaitani, tapi kamu tidak menuruti perintahku. Fa'ab'adakallahu wa yutilu harajak, kamu dijauhkan dari rahmat Allah dan lumpuhmu akan semoga lumpuhmu itu di sini disebutkan ini Rasulullah mendoakan agar lama sembuhnya lumpuhnya itu. Tapi dalam riwayat yang lain Rasulullah malah mendoakan semoga lumpuhmu hilang itu. Ternyata apa yang terjadi, ini orang sebenarnya belum sembuh, tapi karena udah gergetan pengen balas, akhirnya ngaku dia sudah sembuh. Dia kemudian dia balas, ternyata malah dia jadi sakit, jadi lumpuh, nggak bisa jalan. Maka sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah melarang ayyuqtassa min jurhin, dilakukan kisos terhadap hukuman pelaku orang yang melukai orang lain hatta yabra'a sahibu, sampai sembuh dulu baru dilaksanakan hukuman balasan yang setimpal. Rawahu Ahmad ad-Daraqutni wa awilla bil irsal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala iqtatalat imra'atani min Hudzailin. Ada dua orang perempuan berkelahi dari Hudzail. Faramat ihdahumal ukhra bihajarin, salah satu melempar yang lain dengan batu. Faqatalatha, kemudian membunuhnya. Wa ma fi batniha, dan yang ada dalam perutnya ini sedang hamil. Faqtasamu ila Rasulillah, lalu mereka mengadu pada Rasulullah. Faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha ghurrah, denda untuk janin yang terbunuh juga karena ibunya terbunuh itu adalah ghurrah, budak. Ghurrah itu budak, abdun awwalidah, budak laki-laki atau budak perempuan. Wa qadha bi diyatil mar'ati ala aqilatiha, dan kemudian denda untuk perempuan ibunya itu adalah ditanggung oleh keluarganya, keluarga pelaku. Wa warisaha waladuha, dan yang warisi apa yang diterima oleh keluarganya itu dari diat atau dendanya adalah waladuha, anaknya, waman ma'ahum, dan orang-orang yang bersama mereka. Faqala, maksudnya ahli warisnya itu yang menerima. Faqala hamlu ibnun nabigha, faqala hamalu ibnun nabigha al-Hudhali, ya Rasulullah kaifa yughram. Ini kan tadi kalau perempuan dengan perempuan berantem, maka yang perempuan ini yang mati, ya, ini perempuan yang melakukan perbuatan membunuh itu tadi kena diat, ya, karena ini terjadinya dengan melempar batu, kemudian ternyata dilempar batu mati, ya. Padahal kan batu itu kan biasanya nggak membunuh, tiba-tiba dilempar batu kemudian mati. Ada dua perempuan berantem, nggak bawa pedang, nggak bawa tombak, cuma dilempar batu,
lempar batu, ternyata sampai mati, nggak cuma luka saja. Akhirnya apa? Maka yang seperti itu apa? Jadinya sibhul amdi, bukan membunuh, bukan sengaja ingin membunuh. Ya, maka hukumannya bukan kisos tapi apa? Diyat. Benar. Tapi ini yang mati ini ternyata perempuannya apa? Hamil. Lalu apa hukumannya? Kalau buat ibunya kan denda. Ya, dibayar oleh aqilah, itu keluarga. Ya, ada paman, ada pokoknya keluarga besar dari pelaku itu yang wajib, yang apa, terkena beban untuk membayar dia berapa 100 ekor unta dengan perincian masing-masing. Kemudian bagaimana dengan janin yang ikut mati karena ibunya mati? Maka diyahnya adalah apa? Qurrah, budak. Nah, dibayar dengan budak. Maka sahabat ini Hamal menanya kepada Rasulullah, bagaimana ya, dikenai denda terhadap orang ya, janin yang belum minum, belum makan, ya, masih di dalam perut, belum ngomong, ya, belum nangis, belum teriak. Famithlu dzalika yutallu, yang semacam ini tidak ada dendanya. Ya, di sini disebutkan tallas sultanu ad-dama tallan min babi qatala ahdarahu. Artinya darahnya dianggap tidak ada harganya, tidak perlu dikasih denda atau hukuman bagi yang melakukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hadha min ikhwanil kuhan min ajli saj'ihi alladhi saj'a, muttafaqun alaihi. Nah, ini adalah cara ini zahirnya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saudara-saudara atau teman-teman dukun kuhan min ajli saj'ihi, karena mantra-mantra yang diucapkan, alladzi saja, yang dia susun mantra-mantranya itu. Orang-orang dukun itu kan buat mantra dibaca-baca supaya apa? Mengecoh pasiennya, yang seakan-akan di orang sakti, ada bacaan-bacaannya. Dan nggak di mana-mana, nggak di Arab, nggak di sini juga dukun-dukun itu kan pakai mantra. Wa akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i min hadithi Ibnu Abbas. Ini dari perkataan Rasulullah ini, nanti kita lihat lagi penjelasannya apa maksudnya. Kalau yang tadi kan sudah dipahami bahwasanya hukumannya begitu. Untuk janin yang ikut mati itu dengan bayar budak. Apa kaitannya dengan tadi ketika ditanya, "Kon ini belum makan, belum minum, masih berupa janin, kenapa kok ada dendanya?" gitu, yang membuat mati di dalam rahim.
anna Umar radhiyallahu anhu sa'ala man syahida qada Rasulullah fil janin qala faqama Hamal ibn Nabih faqala kuntu baina yaday imra'ataini fadarabat ihdahuma al-ukhra fadzakarahu mukhtasaran wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi Sayyidina Umar bertanya siapa yang dulu pernah menyaksikan kasus ini saat itu bersama Rasulullah. Kemudian Hamal bin Nabirah dia yang mengatakan saya dulu yang ada dan menceritakan kisah itu tadi. Wan Anas radhiyallahu taala anhu anna Rubayyi bintan Nadr ammatahu kasarat saniyata jariyatin fatolabu ilaiha al-afwa fa'abaw. Ini bibi dari Rubayyi binti Nadr ini memecahkan gigi saniyah, itu gigi seri, gigi depan seorang budak. Fatolabu ilaiha al-afwa, kemudian mereka minta maaf, fa'abaw, ya, tapi mereka tidak mau memaafkan. Fa'aradul arsyah, lalu mereka menawarkan untuk denda. Arsh itu beda dengan diat. Kalau diat itu hukuman yang sudah ditentukan. Kalau arsh itu kalau ada yang seperti gigi pecah, maka gantinya berapa, dinilai seberapa, itu dikasih berapa dinar itu. Kalau diat ya ganti ruginya. Kalau diat itu kan berupa onta 100 ekor. Kalau ini ganti ruginya berapa dinar, itu namanya arsh. Fa'abaw, lalu mereka menolak, enggak mau. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'abaw illal qisas. Mereka tetap yang tidak mau menerima denda ganti rugi kecuali dibalas juga. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qisas. Lalu Rasulullah menetapkan hukuman qisas, yang mematahkan gigi maka dihukum giginya juga dibalas, ya setimpal dipatahkan. Faqala Anas bin Nadhr, ya Rasulullah in kasara atuksaru saniyatur Rubayyi, apakah hukum dengan dipecahkan juga giginya Rubayyi? La, ya, tidak. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. La tuksaru sani ya Tuhan, tidak dipecahkan atau tidak dipatahkan gigi serinya. Faqala Rasulullah, ya Anas, kitabullahil qisas. Dalam Al-Quran hukumannya adalah qisas. Faradiyallahu al-qawmu, kemudian kaum itu menerima, fa'afaw, lalu mereka memaafkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Jadi antara hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang jika bersumpah ya dengan nama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang mereka sumpahkan itu. Ya, bukan berarti kehendak Allah mengikuti kehendak mereka, tapi seperti itu yang dikehendaki oleh Allah, ya, menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang yang diijabah oleh Allah doanya, dikabul oleh Allah doanya. Bersumpah misalnya demi Allah, ya, akan begini, maka ternyata yang terjadi seperti yang dalam sumpah itu, yang dikatakan dalam sumpahnya itu. Berarti ini menunjukkan orang itu termasuk yang orang yang mustajab doanya. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari.
Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala fi ummiyan aw rimmiyan bihajarin aw sautin aw asan fa aqluhu aqlul khata' wa man qatala 'amdan fa huwa qawad wa man hala dunahu fa alaihi la'natullahi akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah bi isnadin qawi. Apa ini artinya immiyan ini? Kalau rimmiyan itu dilempar, maksudnya ini adalah orang yang membunuh tapi tidak sengaja dengan melempar bihajarin dengan batu, ausautin atau pecut, mukul orang dengan pecut. Biasanya kan nggak mati dengan cambuk, tapi ya tidak mati. Au ason atau dengan tongkat. Fa'aqluhu maka itu hukumannya adalah diat saja, bukan kisos. Aqlul khata' yaitu diat pembunuhan yang salah sasaran, tidak sengaja. Wa man qatala 'amdan, adapun orang yang membunuh dengan sengaja, fahuwa qawadun, maka hukumannya adalah kisos. Wa man haladunahu fa alaihi la'natullah, orang yang menghalangi maka itu hukumnya dia akan mendapatkan laknat Allah. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah bi isnadin qawi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza amsaka ar-rajulu ar-rajula wa qatalahu al-akhar yuqtalu alladhi qatala wa yuhbasu alladhi amsaka. Jika seseorang menahan orang lain lalu orang lain lagi membunuh orang yang ditahan ini, maka yang membunuh mendapatkan hukuman qisas, dihukum mati, dan yang menahan itu maka dihukum dengan ditahan. Rawahu ad-Darqutni mausulan wa sahahahu Ibnu al-Qattan wa rijaluhu thiqat illa anna al-Baihaqi rajjahal mursal. Wa an Abdurrahman ibn al-Baylamani radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qatala musliman bi mu'ahad, menghukum seorang muslim dengan karena dia membunuh orang kafir yang mu'ahad tadi. Sudah ada perjanjian aman tapi masih dibunuh. Wa qala ana aula man waffa bi dhimmatihi, saya yang lebih berhak untuk memenuhi tanggungan yang seharusnya, jaminan yang seharusnya dia penuhi, tapi ternyata dia merusak kepercayaan dan jaminan amannya itu. Mu'ahad itu adalah orang kafir yang mendapatkan jaminan aman, tidak dibunuh, tapi ternyata sudah ada perjanjian begitu masih dibunuh, berarti kan melanggar perjanjian. Maka ini dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Abdur Razzaq hakadha mursalan wa wasalahu ad-Darqutni bi dzikri ibn Umar fihi wa isnadul mausul wahin. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala qutila ghulamun ghilatan faqala Umar law ishtaraka fihi ahlu San'a laqataltuhum bihi. Akhrajahu al-Bukhari. Ini anak saya seorang dibunuh secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Faqala Umar, lalu Sayyidina Umar berkata, law ishtaraka fi ahli San'a, kalau penduduk San'a itu bersama-sama membunuh ini orang
laqataltuhum bihi, maka aku akan menghukum mati karena sebab membunuh orang ini. Akhrajahul Bukhari. Wa an Ibnu Shuraih al-Khuzai wa an Abi Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman qutila lahu qatilun ba'da maqalati hadhihi fa ahluhu baina khirataini imma ya'khudul aqla aw yaqtulu. Orang yang membunuh atau keluarga orang yang menjadi korban pembunuhan setelah disampaikan perkataan Rasulullah SAW ini, maka keluarganya boleh memilih antara dua, boleh mengambil imma ya'khudul aqla, mengambil denda, au yaqtulu, atau menghukum mati orang yang sudah membunuh keluarganya. Kalau ada orang lain membunuh sesama muslim dengan sengaja, maka hukumannya adalah qisas. Kalau dimaafkan, maka wajib membayar diyat atau akal, denda 100 ekor unta. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa asluhu fi sahihaini min hadithi Abi Hurairah bi ma'na. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada yang ditanyakan? Kalau dia bisa bebas juga nggak? Bebas. Kalau sudah Kan tadi kan kalau diampuni atau dimaafkan oleh ahli waris,